selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Karyawan perusahaan air mineral mogok kerja. Kasus penganiayaan Kepala SMA PGAI Padang, buntut sengketa 2 pembina yayasan. Kepala sekolah dianiaya hingga 4 warga tertimbun longsor, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Karyawan sebuah perusahaan yang memproduksi air mineral di Kabupaten Solo kembali melakukan mogok kerja. Mereka menuntut pembayaran upah lembur yang belum diterima dari perusahaan, serta menuntut agar kembali mempekerjakan sejumlah karyawan yang di-PHK. Aksi dilakukan dengan cara berkumpul di depan gerbang perusahaan. Aksi ini merupakan lanjutan dari mogok kerja yang telah dilakukan selama 1 bulan. Aksi ini dilakukan untuk menuntut perusahaan agar segera membayarkan upah lembur mereka yang belum diterima sejak tahun 2016 lalu. Selain itu, mereka juga menuntut perusahaan mencabut pemberhentian hubungan kerja yang dinilai sepihak terhadap 101 karyawan. Yang saat ini kami sudah 31 hari menuntut hak kami, yang mana dari 2016 sampai 2022 itu lembur di hari terpendek itu tidak dibayarkan. Dan kami sekarang malah di PHK sepihak oleh perusahaan, yaitu ada sekitar 101 orang yang notabene kami ini adalah masyarakat sekitar. Yang kami tuntut sekarang adalah bayarkan hak kami dari 2016 sampai 2022 itu 3 jam dan pekerjakan kembali kami sebagaimana sebelumnya. Mogok kerja dari sejumlah karyawan ini juga didukung Bupati Solo yang mendatangi perusahaan untuk bertemu dan berdialog dengan manajemen. Bupati meminta perusahaan segera mencabut pemberhentian hubungan kerja yang telah diberikan dan kembali mempekerjakan mereka seperti biasanya. Keberadaan perusahaan ini kami akan inspeksi semua. Tetapi kalau mereka benar, kita akan bina mereka. Kalau tidak, kita akan luruskan mereka. Satu prinsip saya mohon kepada mereka, tolong pakai hati nurani, pekerjakan mereka kembali, dan mereka mau kerja. Ya, ini hanya buruh, gajinya cuma 2 jutaan. Ya, dengan hasil bumi kami yang dikuras oleh mereka, yang dibayarkan kepada buruh saya itu nggak seimbang. Itu pun mereka nggak punya perasaan memecat buruh saya. Ya, itu yang saya minta sama mereka. Sementara itu, manajemen perusahaan mengatakan mereka ingin karyawan yang mogok untuk kembali bekerja. Namun ada beberapa karyawan yang belum diizinkan dan harus dibina terlebih dahulu karena berperilaku yang merugikan perusahaan. Nah, masalahnya persepsinya ada perbedaan. Menurut manajemen, pada waktu seseorang tidak bekerja, demikian juga di dalam PKB ini, bahwa yang namanya jam istirahat itu bukan termasuk waktu jam kerja. Jadi teman-teman serikat meminta supaya aturan yang sama, tuntutan lembur itu dibayarkan untuk di pabrik kami yang di Solo, yang di Medan, Sumatera Utara. Nah, kami berpikir pabrik kami yang di Sumatera Utara kan terpisah permasalahan dengan yang ada di Solo, Sumatera Barat. Jadi manajemen tidak setuju. Mogok kerja ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan karyawan sejak perusahaan itu berdiri. Garnadi melaporkan dari Solo. Puluhan pedagang fase 7 Pasaraya Padang mendatangi rumah dinas wali kota Rabu malam. Mereka menuntut kejelasan pengosongan fase 7 yang akan dibangun oleh pemerintah. Meski telah mengetahui rencana pembangunan tersebut, namun masalah pengosongan lokasi tempat pedagang berjualan selama ini belum ada kejelasan. Begitu juga halnya dengan lokasi berdagang sementara selama pembangunan dilaksanakan. Namun pedagang tidak dapat bertemu wali kota Padang karena Henry Septa sedang bertugas di luar kota. Karena tak bisa bertemu, puluhan pedagang berkumpul di depan pos penjagaan rumah dinas sambil berdiskusi dengan sesama pedagang. Dan pertama,
bagaimana cara kami keluar, bagaimana nanti cara kami masuk, dan bagaimana status kartu kuning kami ini setelah ini dibangun. Apakah ada unsur-unsur yang lain? Apakah kita masuk dengan hanya cara assalamualaikum saja? Itu kan harus ada penjelasan dan hitam di atas putih secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum. Para pedagang tidak menolak pembangunan Pasar Raya Fase 7. Hanya saja mereka ingin kejelasan bagaimana prosedur mereka keluar dari pasar dan bagaimana mekanisme mereka kembali ketika Pasar Raya Fase 7 rampung dibangun. Mereka khawatir ketika sudah rampung direnovasi, ternyata banyak orang luar yang masuk. Sejauh ini tidak pernah ada keterangan dan komunikasi yang jelas dari Pemko Padang terkait nasib mereka berjualan. Alfi melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi persawahan di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Puluhan hektar sawah gagal panen karena tertimbun tanah yang dihanyutkan air sungai. Kondisinya semakin parah saat hujan karena air membawa lebih banyak tanah urukan. Padi yang seharusnya jadi sumber pendapatan warga terbuang percuma dan merugikan petani hingga puluhan juta rupiah. Sawah mereka juga tak bisa lagi diolah karena tertimbun. Menurut warga, kerusakan ini disebabkan pembangunan jalan tol yang melintasi daerah mereka. Pekerja mengeruk tanah untuk pondasi jalan tol. Sisa urukan dibuang begitu saja di pinggir sungai. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke kontraktor dan pemerintah kabupaten. Namun laporan tersebut tak diindahkan. Tidak bisa untuk nanam padi, tidak bisa. Jadi otomatis ekonomi masyarakat habis akibat dari dampak dari jalan tol yang pasirnya menimbun sawah. Ini permasalahannya, ini imbas dari erosi dari pengerjaan trase tol yang sedang dikerjakan hari ini. Ini sepadannya ini kan tanah masyarakat yang artinya tidak termasuk dalam trase ini. Jika ini dibiarkan, maka ratusan hektar sawah yang akan dilalui jalan tol Padang Pekanbaru, ruas Padang Sicincin, akan terdampak dan bernasib sama. Sejatinya, pemerintah Padang Pariaman harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya untuk melindungi petani sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Demi memastikan pendataan registrasi sosial dan ekonomi (Reksosek) berjalan dengan baik, petugas pencacah dari Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan melakukan pendataan hingga ke pelosok-pelosok kampung. Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudi Utara, Surantih, Kecamatan Sutra, menjadi salah satu daerah yang ditinjau. Alasannya, Kampung Langgai merupakan salah satu daerah yang terisolir di pesisir selatan. Hasil pendataan sementara, banyak anak-anak di kampung ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena jarak yang jauh. Kampung Langgai ini hanya memiliki sebuah sekolah dasar dan 1 buah SMP. Sementara SMA, anak-anak di sini harus bersekolah di Nagari Surantiah yang berjarak 30 km. Tak ada angkutan umum yang melayani rute tersebut. Selain itu, 15 km jalannya juga rusak parah. Pemerintahan bantu-bantuan seperti ini harus masuk ke program desa ini. Harapannya untuk itu bantuan-bantuan pemerintahan kami yang tinggal di desa terisolir Langgai bisa lah memberikan itu sedikit bantuannya untuk anak yang masih sekolah. Kalau kedepannya kedatangan bapak-bapak ibu-ibu ke sini, kami berharap bantuannya semoga lancar. BPS akan mengolah data yang diperoleh di lapangan untuk dijadikan bahan bagi pelaksanaan program pemerintah.
salah satu variabel yang ditanyakan itu kan masalah pendidikan. Ternyata rata-rata penduduk di sini itu banyak yang hanya tamat SMP. Karena fasilitas sekolah yang ada di sini hanya SD dan SMP. Sementara kalau ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA harus keluar dari daerah ini yang jaraknya lebih dari 30 km. Pendataan ini juga memastikan untuk masa yang akan datang, tak ada lagi warga miskin yang tercecer dalam pemberian bantuan program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.